Justin untuk berdoa. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak ya. Ibu berharap semua tercipta ya menghadap depan saya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami ingin mau belajar. Amin. Amin. Thank you Justin. Oke, tulis paper green dulu ya. Senin, tanggal berapa hari ini? 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober 2022 ya. Paper greennya 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Yang sudah selesai kumpul ya. Kalau sudah selesai ya, duduk aja dulu nah, duduk ya di belakang ya. Ya duduk. Oke, Daniel sudah. Daniel silakan duduk. Selin, oke, Selin tulisnya di depannya karena Bible Green 1 ayat 17. Oke, yang sudah kumpul. Kasih sudah. Oke, thank you. Justin, oke. Ini sudah. Oke ya, kumpul ya. Duduk. Holly, thank you, duduk. Semuanya duduk. Ayo, yang sudah selesai kumpul. Selin. Dia duduk. Udah. Kumpul Selin. Duduk. Holly, kakinya diturunin. Selin duduk. Oke, thank you. KM tenang ya. Duduk. Nanti aja nanti. Simpan dulu. Simpan dulu ya. Ya. Iki. Papa. Oke, River sudah kumpul. Evelyn. Jadi diingat ya, Bible Greek kita hari ini 1 Tesalonika 5 ayat 17. Bunyinya tetaplah berdoa. Yo, semua sudah kumpul, Derio. Yo. Ya.
Yang Ibu panggil namanya itu ya menjawab. Udah Celika sudah. Celika duduk. Dengar Bu Yani. Celika duduk. Derio. Vincent. Arya. Tanggal 10. Ada di rumah Belele ya? Kael. Hadir Bu. Ya. Colin. Hadir Bu. Celine. Edward. Christian. Raybert. Justin. Daniel ada ya. Evelyn. Randy. Hadir. Celika. Hadir. Audrey sakit ya. Oke. Kevin juga sakit. Oke. Terima kasih. Nah, kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu ya. Coba perhatikanlah tentang ketaatan Kristiani ya, tentang ketaatan Kristiani. Coba itu tanya, apa itu ketaatan menurut kalian? Yuk, apa itu ketaatan saya? Taat itu apa? Ya kata-kata yang bahasa Ibrani-nya yaitu sama atau skema yang berarti mendengarkan. Ya. Oke, Derio tenang ya. Celika pinjam dulu bukunya. Jadi pakai masker. Perhatikan, dengerin Bu Yani, fokus ke depan, ayo. Taat itu sama artinya dengan patuh ya. Coba perhatikan, taat menaati patuh ya. Dalam bahasa Ibrani-nya itu syama ya, yang berarti mendengarkan ya. Kalau kita mau jadi anak yang taat, kita harus suka mendengarkan, dengar kata bapak ibu bu, dengar kata papa mama di rumah, dengar kata kakak adik ya. Harus kita menjadi anak yang taat ya, karena taat itu adalah ciri-ciri orang yang suka mendengarkan. Coba perhatikan ya, kata mendengar ya menggambarkan pikiran kita tunduk kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Kalau kita mau taat, kalau kita mau tunduk kepada Tuhan, kita harus dengar. Coba perhatikan. KM fokus. Ya. Disiplin rohani sebagai bentuk ketaatan. Coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kata disiplin lari banyak gigi, kata dinasir atau gimnastik. Bahasa Inggris yang artinya latihan. Latihan jasmani membuat badan kuat, rohani membuat kita taat. Oke, bagus Justin ya. Perhatikan, kata disiplin berasal dari kata gimnasia ya, atau gimnastik dalam bahasa Inggris yang artinya latihan. Kalau kita mau taat, kalau kita mau jadi anak yang baik, itu perlu yang namanya latihan ya. Kita tidak mungkin jadi taat, nggak mungkin jadi baik kalau kita nggak melatih diri kita. Jadi Evelyn, Vincent, perhatikan, kalau kita mau jadi anak yang taat, kita harus melatih setiap hari. Dimulai dari mana? Dari rumah. Dimulai di sekolah, di lingkungan kita ya, di gereja. Kita harus belajar melatih diri untuk taat ya. Coba kalau Ibu Yani suruh nulis Bible Grip, kira-kira mau taat nggak? Taat ya, karena Bible Grip itu bagus untuk kita ya. Sebelum kita belajar ya, sebelum satu hari kita belajar, sepanjang hari kita menjalani hidup ya, kita harus awali dengan ucapan syukur, berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan bernyanyi. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Tiga.
Oke. Ya, wujud disiplin rohani. Nah, ada 4 wujud daripada disiplin rohani ya. Coba perhatikan yang pertama, belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Kenapa sih kita harus belajar firman Tuhan, Bu Yani? Kenapa kita setiap hari harus Bible Grip? Karena itu adalah bentuk disiplin rohani. Ya. Kalau kita lagi sedih, lagi kesel, kita bisa belajar firman Tuhan nggak? Tidak. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan ya, Tuhan memimpin pikiran kita. Ada yang masih ingat Amsal 1:7? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita hikmat, pengetahuan atau yang disebut dengan kepintaran. Siapa di sini yang mau pintar? Kayak Evelyn mau pintar, Justin mau pintar, Edgar mau pintar, Daryl nggak ada yang mau pintar, cuma 5 orang. Siapa di sini yang mau pintar? Kalau mau pintar, takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Yang kedua ya, doa itu sangat penting. Kalau kalian lagi sedih, kalian lagi sedih, minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kalian penghiburan ya. Justin kalau susah belajar saat ujian, minta sama Tuhan, besok Justin mau ujian, bantu Justin supaya mengerti apa yang dipelajari. Jadi doa itu sangat penting. Doa itu sangat penting ya, Colin ya. Doa itu penting. Yang ketiga apa? Coba dibaca. Beribadah bersama jemaat. Nah, siapa di sini yang jarang ke gereja? Semua datang ke gereja ya? Oke, Ibu tanya dulu. Yang ke gereja siapa aja? Gak ada nih yang ke gereja. Oke, Ibu kasih pertanyaan lagi. Siapa di sini Kristen? Ayo, Kristen. Oke, Kristen. Ada Shelly. Katolik, ada Dario. Udah? Oke, ada Evelyn, ada Justin. Oke, kita ini meskipun berbeda-beda agama, tapi kita tetap satu di dalam kita harus beribadah bersama jemaat ya. Kita harus datang ke gereja. Kalau Buddha kemana? Kalau Buddha itu mau kemana? Ya. Tapi percayalah ketika kita beribadah bersama jemaat, ya, kita menjadi kuat, ya. Kalau Yani orang Kristen, ya, datang ke gereja itu memuji Tuhan ya, karena tidak ada Tuhan selain juru selamat kita. Jadi kita harus hormat sama Tuhan, ya. Apa lagi yang terakhir? Beribadah secara pribadi. Artinya kalau lagi sendiri, ayo berdoa, baca firman Tuhan, ya. Setiap pagi dapat Bible Grip nggak? Dapat kan? Setiap pagi kalian tulis Bible Grip, kan bisa dibaca lagi di rumah. Berdoa kepada Tuhan, tolong Papa Mama Evelyn. Kalau mama kita lagi sakit, kita mintanya sama Tuhan, ya, supaya Tuhan menyembuhkan melalui dokter, melalui obat-obat yang diminum. Paham? Ya. Jadi berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan, datang ke gereja ya. Selama ini malas-malas ke gereja, yuk, harus kita ke gereja. Ke gereja itu penting. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Benar? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya. Oke, Sam. Nggak ada pertanyaan? Kalau begitu, coba Ibu tanya. Edgar, apa itu taat? Oke, kata Edgar, taat itu patuh. Dario, apa itu taat saya? Patuh. Kae, apa itu taat? Hah?
Oke, coba perhatikan ya. Disiplin adalah cara hidup orang percaya sekaligus menandakan kita dewasa secara rohani, ya, secara rohani. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Perklusian menunjukkan disiplin rohani dibutuhkan latihan dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, dan beribadah. Disiplin rohani memiliki manfaat yaitu memberikan kekuatan rohani, menguatkan iman, menggali diri, bersaksi dan membimbing orang lain. Oke, jadi kesimpulan, perhatikan. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu disiplin rohani itu harus dilatih. Melalui apa? Dengan cara berdoa. Dengan cara apa? Dengan belajar firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya nanti sama papa mama di rumah, kalian belajar apa hari ini? Bilang belajar tentang taat. Kalau kita taat, kita pasti menjadi orang yang suka berdoa, baca firman Tuhan, dan datang ke gereja. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ibu punya tugas buat kalian. Tapi tugas kali ini bukan dalam bentuk tulisan, tapi kita belajar nyanyi. Mau? Oke. Karena hari ini tema kita tentang taat, maka kita belajar lagu tentang taat. Oke? Coba fokus. Lihat dulu ke depan. Nah, coba kita baca dulu ya. Latihan bernyanyi. Taat. Saya mau jadi tak baik, taat. Coba ya, begini lagunya. Ya, fokus. Ibu Yani menyanyikan dulu, baru nanti kalian ikutin ya. Gampang kan lagunya? Christian duduk dulu. Oke, ibu nggak mulai kalau nggak semua tertib. Duduk. Semuanya duduk. Perhatikan. Ya, yang mau ke toilet silakan. Perhatikan. Christian duduk. Ya. Oke. Yang boleh maju ke depan nanti hanya siswa-siswi yang tertib. Paham? Oke. Ibu nilai yang nyanyinya bagus sesuai nada berarti bagus nilainya. Ya. Coba ibu ulang ya. Perhatikan Edward, Christian. Ibu nanti suruh ke depan satu-satu orang. Oke? Bisa? Oke, sekali lagi ibu ulang. Habis itu nanti ibu suruh ke depan. Boleh dibaca liriknya kalau
Ayo Justin, mau naikin ya nadanya karena cowok. Coba perhatikan dulu temannya. Sherlyn, perhatikan. Oke, maaf ya. Saya mau jadi baik diganti dengan nama. Contohnya, Justin mau jadi baik. Bisa? Oke. Thank you Justin. Justin nilainya 95. Tepuk tangan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ibu tulis ini nilainya ya. Justin 95. Oke, siapa lagi? Christian, ayo maju saya. Ayo Christian maju. Baik ya. Oke. Diganti dengan nama ya. Saya mau jadi baik. Ayo sayang sini. Ya. Oke ya, bisa ya. Yeay, tepuk tangan. Christian mendapat nilai 90. Siapa lagi? Sherlyn, silakan Sherlyn, maju menghadap ke depan. Oke, boleh. Coba ya. 1, 2, 3. Mendapat nilai 95. Oke.
tutup mata. Suka berdoa gimana? Lipat tangan, Yani berdoa. Ayo Kyle. Tidak istirahat, lanjut bahasa Inggris. Tapi kita tutup dengan berdoa. Ya, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami sudah belajar tentang ketaatan, ajar kami menjadi anak yang taat. Berkati Justin, berkati Kyle, Celika, Christian, Daniel, Edward, Vincent, Celine, Colin, Randy, Arya, Raybert, Evelyn, Derio, Audrey yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati juga Kevin yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pelajaran kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. God bless you.